Selamat siang semuanya. Kembali lagi ke mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita masuk ke bab 2 mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Kemarin kita sudah membahas mengenai sosiologi secara ilmu pengetahuannya, sejarahnya, objek kajiannya, manfaatnya di dalam masyarakat. Sekarang kita mempelajari individu, kelompok, dan hubungan sosial. Ada pernyataan setiap individu memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh di gambar, ada kegiatan jual beli di pasar. Kita nanti akan mempelajari individu dan kelompok, apa itu hubungan sosial, bentuknya, dan institusi sosial untuk penciptaan ketertiban dalam sosial. Individu dan kelompok. Pertama, pembentukan identitas individu. Kedua, ada pembentukan identitas kelompok. Identitas individu, pengertian identitas itu adalah ciri yang melekat pada diri seseorang dan bersifat khas. Identitas dapat berupa nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, serta pekerjaan. Itu kenapa misalkan KTP di Indonesia, kalau di negara luar dia identity card, dia identitas, kartu identitas. Identitasnya itu dia bersifat khas seorang individu. Lalu pengertian individu itu sendiri yaitu subjek atau perseorangan yang memiliki daya pikir, kehendak, keinginan, rasa kebebasan, dan berkegiatan. Jadi ketika kalian tidak berkegiatan apapun, cuman diam, itu kalian bukan seorang individu. Lalu sistem kepribadian, dia ada faktor genetik, faktor kelompok, geografis, kebudayaan, dan pengalaman. Lalu di dalam sistem sosialisasinya, yang pertama ada tahap persiapan, lalu masuk ke tahap meniru, tahap siap bertindak, dan tahap menerima norma kolektif. Sistem tindakan 3, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem kepribadian. Lalu bagaimana identitas kelompok itu bisa terbentuk? Kelompok, pengertian secara harfiahnya merupakan sekumpulan individu yang berada di suatu tempat dan terbentuk atas dasar latar belakang serta tujuan tertentu. Lantas apa yang dimaksud dengan identitas kelompok? Dia adalah identitas individu yang muncul akibat adanya hubungan dirinya dengan kelompok tertentu. Dampaknya ialah muncul identitas kelompok yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga kebutuhan kelompok itu sendiri. Faktor pendorong identitas kelompok, ada kreativitas, ada ideologi kelompok, status sosial, media massa, kesenangan. Itu faktor-faktor pendorong terjadinya atau pembentukan identitas kelompok. Lalu apa konsekuensi identitas kelompok? Dia ada in group dan out group. Hubungan sosial, pengertiannya adalah interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh individu dan kelompok dengan tujuan tertentu. Sifatnya, dia ada sifat hubungan sosial, syarat hubungan sosial, faktor yang mempengaruhi hubungan sosial, proses hubungan sosial, dan dampak hubungan sosial. Lalu bagaimana sifat hubungan sosial itu? Dia bisa bersifat aksidental, berulang, teratur, dan resiprokal.
Lalu syarat hubungan sosial, dia dibagi dua, ada kontak sosial dan komunikasi. Komunikasi itu bisa membentuk seorang komunikator dan komunikan. Komunikator itu adalah orang yang pertama kali melakukan komunikasi, sementara komunikan itu adalah pihak yang diajak untuk berkomunikasi. Lalu pesan, dia memuat pesan bisa melalui media, komunikasi bisa melalui pesan dan media. Faktor yang mempengaruhi hubungan sosial, dia imitasi, lalu sugesti, kesimpati, lalu identifikasi, empati, dan motivasi. Semuanya berkesinambungan, dia dalam bentuk lingkaran. Lalu proses hubungan sosial, ada proses asosiatif, dia salah satunya kerjasama, akomodasi, lalu ada akulturasi, lalu ada asimilasi, dan amalgamasi. Proses disosiatif dalam hubungan sosial, dia dibagi tiga, ada kompetisi, ada konflik, dan kontravensi. Lalu dampak hubungan sosial, ada dampak positif, dia bisa membentuk keteraturan sosial, muncul penemuan baru, peran nilai dan norma sosial akan terjaga. Itu dampak positif dari sebuah hubungan sosial. Ketika ada dampak positif, tentu akan ada dampak negatif dalam sebuah hubungan sosial. Yang pertama, dia timbul solidaritas sosial yang berlebihan. Jadi misalkan dia sangat fanatik dalam suatu hubungan sosial, lalu akan timbulnya kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena tingkat solidaritas yang berlebihan, dia akan mempertahankan pendapat dalam kelompoknya. Jadi itu akan berdampak negatif ketika itu sudah berlebihan. Lalu bentuk hubungan sosial, ada hubungan antar individu, individu dan kelompok, kelompok dan individu, dan hubungan antar kelompok. Hubungan antar individu, cirinya dilakukan oleh dua individu, terdapat penyampaian pesan dan pemberi respon, dan cenderung membentuk komunikasi dua arah. Lalu realitas hubungan antar individu bisa dipengaruhi oleh identitas individu, status dan peran, kondisi alam, dan lingkungan sosial. Sedangkan antar individu dan kelompok, dia bisa individu dengan kelompoknya atau individu dengan kelompok lain. Contohnya individu dengan kelompok lain, yaitu ketika ada guru yang menjelaskan materi di depan kelas, guru tersebut adalah individu dan siswa yang diajarkannya adalah kelompok lain. Sedangkan ketika kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok, individu itu adalah bagian dari kelompoknya. Misalkan siswa yang berdiskusi itu akan melakukan hubungan yang namanya individu dengan kelompoknya. Lalu hubungan antara kelompok dan individu. Biasanya jenis hubungan ini dilakukan dari sebuah kelompok kepada seseorang yang dianggap penting dan berwenang. Lalu antar kelompok dalam masyarakat dilakukan dalam dua cara, antara secara non-formal dan formal. Lalu institusi sosial untuk menciptakan ketertiban sosial. Dalam penciptaan hubungan sosial yang harmonis, tentu kita butuh lembaga atau institusi yang menanggungi bagaimana hubungan sosial itu bisa berjalan dengan baik untuk menciptakan sebuah ketertiban sosial. Unsur penting dalam pertumbuhan institusi sosial, fungsi institusi sosial, ketertiban sosial melalui institusi nasional. Unsur pertumbuhan institusi sosial,
yaitu ada kode perilaku, simbol kebudayaan, dan ideologi. Lalu fungsi institusinya bisa memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, dan dapat memberikan pegangan kepada masyarakat dalam pengendalian sosial. Dia juga bisa meningkatkan solidaritas di dalam tubuh masyarakat. Lalu akan muncul ketertiban sosial melalui institusi sosial. Sebelum kita menghasilkan ketertiban sosial, perlu dipahami dulu mengenai bagaimana menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, prosesnya seperti apa. Lalu institusi sosial sebagai tolak ukur ketertiban dalam masyarakat. Kita tidak akan mungkin membuat sebuah lembaga yang memantau ketertiban sosial tanpa tahu perilaku atau gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Institusi sosial dia dibangun menyesuaikan atau dia melihat fenomena gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Demikian bab 2 kali ini. Untuk tugas sosiologi bab 2 kalian harus mencari pengertian-pengertian dari ini, proses hubungan sosial, proses asosiatif, kerjasama itu pengertiannya apa dalam perspektif sosiologi, akomodasi, akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi. Dicari pengertiannya. Demikian materi bab 2 kali ini. Bapak harapkan kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Referensinya bisa melalui Google atau handbook yang kalian punya yang didapat dari sekolah. Tetap di rumah dan jaga kesehatan kalian. Semoga kita cepat bertemu secara tatap muka. Terima kasih, selamat siang.